Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dapat piring pecah. Lupa kalau udah salam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'aluma liridaullahi ta'ala wal izalatil jahli wa iyaidin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di pembahasan minggu lalu itu kita membahas beberapa perihal terkait fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh orang-orang barat yang mana menunjukkan bahwasannya Islam itu tidak adil antara perempuan dengan laki-laki. Hak-hak yang diberikan itu tidak adil. Ya, masa di dalam Islam warisan 2:1? Masa di dalam Islam ketika syahadat laki-laki itu 2 orang, tapi kalau seumpamanya perempuan berarti harus 4 orang. Artinya 2-2. Kalau 1 cowok berarti 1 cowoknya lagi itu harus digantikan dengan 2 perempuan. Masa di dalam Islam diperbolehkan poligami tapi tidak diperbolehkan poliandri. Kemudian masa itu banyak sekali fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh kaum Gorbiun ya, yang mana dijawab oleh Syekh Ramadan Al-Buti gitu di dalam buku ini gitu ya. Jadi seakan-akan mereka menganggap wanita Islam yang taat terhadap agamanya, yang patuh terhadap agamanya, seakan-akan mereka di dalam sangkar yang tidak bisa bergerak, yang harus patuh dan dianggap tertinggal gitu dengan zamannya. Padahal mau itu zaman berubah-ubah, mau itu adat berubah-ubah, yang namanya hukum syariat itu dari dulu ya tetap seperti itu. Dari zamannya dulu itu justru karena datangnya Islam mengangkat martabat perempuan itu menjadi mulia, tapi diputar balikkan gitu ya. Jadi yang dulu zaman jahiliyah itu perempuan dianggap hina. Kalau pembelaannya itu hanya bisa dari menangis, kalau dia memberi itu hanya bisa dari mencolong. Artinya dia tidak bisa mampu terhadap dirinya sendiri. Pokoknya ngandelin senjatanya itu apa? Tangis gitu ya. Jadi dianggap sia-sia, dianggap nggak ada gunanya gitu. Jadi di sini Islam datang untuk menghapuskan yang menjadi adat istiadat orang jahiliyah itu sendiri. Kalau dianggap dia punya anak perempuan itu hina, maka aib bagi seorang Arab yang memiliki anak perempuan langsung buru-buru dikubur hidup-hidup ya. Itulah yang menjadi yang harus dijelaskan, digamblangkan sebenarnya titik terangnya tuh di mana sih? Kenapa orang Eropa pemahaman mereka terhadap pemahaman kita itu berbeda dari cara pandangnya gitu ya. Nah, karena apa? Karena pada hakikatnya mereka itu merasa takut ketika Islam ini berjaya. Maka mereka membuat asumsi-asumsi yang mana menjadikan Muslim itu sendiri seakan-akan membenarkan argumen mereka dan berbalik arah menyerang Islam itu sendiri gitu ya. Itu yang kemarin kita pelajari kan, lumayan panjang itu pembahasan itu doang padahal. Ya, sekarang kita akan bahas ke
masdar wajibatul mar'ah wa huquqiha fi syariah al-islamiyah. Jadi apa yang menjadi dasar syariat itu sendiri? Kan saya udah bilang ya di awal ya, kakak udah bilang di awal, yang namanya syariat itu ibaratnya seperti rambu-rambu lalu lintas, ya, rambu-rambu yang sudah Allah berikan ketetapannya. Kalau kita terabas, kalau kita terobos, malah rusak di kita. Tapi kalau kita mentaati peraturannya, itu malah menjadikan kehidupan kita itu tertib, gitu ya, yang sudah kita jelaskan kemarin. Kemudian di pembahasan hari ini kita akan membahas tentang masdar. Apa itu masdar? Masdar itu sumber. Apakah ada persamaan antara laki-laki dan perempuan? Karena dari cara pandangnya tuh melihat seperti berbeda gitu, khususannya, ya. Terus apa hak-haknya laki-laki dan perempuan? Sama nggak hak-haknya? Atau dibedakan karena dia laki-laki atau karena dia perempuan? Kan gitu. Kemudian apa betul keberpihakan Al-Quran itu cenderung kepada laki-laki gitu, ya. Nah, kita akan membahas di pembahasan yang ini hari ini. Sekarang coba, kan kemarin kita udah membahas muqaddimah. Nah, ternyata di masdar hukukul mar'ah wajibatuha fi syariah al-islamiyah wal mujtama'ul gharbiyah, di situ juga ada muqaddimahnya lagi, ya. Nah, hari ini mungkin kita akan membahas tentang masdar hukukul mar'ah wa wajibatuha fi syariah al-islamiyah. Minggu depan kita akan membahas tentang fil mujtama'il gharbiyah. Karena apa? Karena pembahasannya panjang sekali, ya. Jadi satu-satu, ya kan? Kemarin kita udah bilang kan kalau belajar itu harus sabar. Gak bisa satu hari itu langsung semuanya, gitu ya. Jadi muqaddimah, kullu mujtama' insani, setiap, ya, warga manusia, setiap orang yang hidup di bumi ini, mahmakana nau'uhu wa ayyan kana madhhabihi. Jadi apapun etnisnya dia, dimanapun dia tinggal, di belahan bumi manapun dia ada, labuda an yahtamila afrodihi, maka setiap dirinya dia itu harus menanggung atau memikul magharibi minal wajibat, apa kewajiban-kewajiban, ya. Jadi kita hidup di dunia ini punya kewajiban-kewajiban. Contohnya apa? Kewajiban warga negara kepada negaranya, ya. Sebagai warga negara, mungkin di fase-fase kita ini belum memasuki fase-fase orang tua, ya. Itu wajib membayar pajak, gitu kan? Nah, kemudian kewajiban anak kepada orang tuanya, kemudian kewajiban hamba kepada Tuhannya, kemudian kewajiban istri kepada suaminya. Berarti setiap dari kita ini punya peranan, ya. Kita ini kan dilahirkan di bumi ini sebagai perempuan. Jadi dari kecil kita adalah posisinya adalah sebagai seorang anak. Ketika sudah menikah nanti posisinya menjadi sebagai seorang istri. Ketika sudah punya anak nanti posisinya menjadi ibu. Maka di situ kita memerankan peran kita dan kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai anak, sebagai istri, dan sebagai orang tua, gitu ya. Kemudian kamalabuda anyan aimu bimaghanimi minal hukuk. Nah, ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita, maka kita berhak untuk mendapatkan apa? Hak-hak kita, ya. Kalau kita sudah membayar kepada negara tadi, pajak itu kepada negara, maka kita juga berhak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh negara, ya. Kalau kita sudah memenuhi kewajiban kita sebagai seorang anak, yaitu patuh, yaitu birrul walidain, ya, maka kita juga berhak mendapatkan hak-hak kita sebagai seorang anak, yaitu dinafkahi, diberikan tarbiyah yang baik, ya, diberikan nafkah, gitu ya. Kemudian ketika kita memenuhi
kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu kita beribadah, tidak menduakan Allah, maka hak kita terhadap Allah itu Allah tidak mengazab kita. Jadi pada hakikatnya kita mengerjakan kewajiban kita sendiri itu adalah apa? Untuk menjaga hak-hak kita. Ya masa kita tidak memenuhi kewajiban, kemudian kita menuntut hak? Apakah boleh? Ya, kan tidak. Kita nggak mau bayar pajak, tapi kita mau menggunakan fasilitas negara. Ya, kita nggak mau patuh sama orang tua, tapi kita minta uang jajan. Disuruh sholat nanti, disuruh belajar males. Giliran minta uang buat pulsa nomor 1. Nah, itu sebagaimana kita juga ketika sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka kita berhak untuk meminta hak kita kepada Allah. Untuk apa? Untuk tidak diazab ketika di hari kiamat. Kemudian kepada istri juga, ketika kita sudah memenuhi tugas kita sebagai istri, maka hak kita terhadap suami yaitu diberikan nafkah lahir batinnya, gitu ya. Kemudian wa innama, gitu ya. Wa innama yatakawwanu ma'nal mujtama' min tanasuqi hataini at-ta'ifataini fihi al-huquq wal wajibat. Jadi di dalam sosial, di dalam kesinambungan kita hidup bersosial itu, di situ ada 2 unsur yang harus dipenuhi. Unsur itu apa? Hak dan kewajiban. Itu yang harus dipenuhi. Walakinnal mujtama'at al-insaniyah takhtalifu fi ma bainaha. Ya, fil awamili wal asbab. Tetapi dalam bersosialisasi manusia ini itu berbeda. Karena apa? Karena adanya awamil wal asbab, adanya faktor dan adanya sebab. Gitu ya. Allati yatakawwanu minha kullu minal huquq wal wajibat. Yang mana faktor dan sebab inilah yang mempengaruhi hak dan kewajiban seseorang. Ya. Jadi dia melihat kepada faktor dan sebabnya itu sendiri. Artinya di situ ada maslahat, artinya di situ ada hikmah. Baru menjadi hak dan kewajibannya, gitu ya. Kewajiban itu didasari atas apa? Dibentuk atas apa? Atas adanya faktor. Maka menjadilah kewajiban ini. Nanti kita akan berikan contohnya. Wa yatba'u dzalika fil ghalib ma qad yadaini bihi al-mujtama' min madhhabi dini aw falsafa ijtimaiyah aw ma qad yata'assaru bihi min a'raf sa'idah. Nah, itu nanti akan terpengaruh dari prinsip, kemudian sosial, kemudian araf itu kebiasaan yang ada di daerah itu, gitu ya. Wal mar'ah fi sa'iril mujtama'at al-insaniyah, sedangkan perempuan itu sendiri ketika dia hidup bersosialisasi di belahan bumi manapun itu, mau dia di Afrika, mau dia di Eropa, mau dia di Indonesia, ya ketika dia muslim ya, maka dia akan mengikuti ini, karena kita ya sedang membahas tentang hukuk wal wajibat fi syariah al-islamiyah. Nanti kita akan membahas tentang gorbiyahnya, gitu ya. La budda an yanaluha huzul minal haq. Maka dia, perempuan itu sendiri, harus mendapatkan haknya sesuai dengan yang diberikan oleh syariat itu sendiri. Kama la budda an tatahammal asqalan minal wajibat, sebagaimana dia menanggung beban daripada kewajiban, gitu. Jadi dia setara, dia memenuhi kewajibannya, dia mendapatkan haknya. Sya'nu hafidzalika karojul tamaman, maka keadaannya perempuan itu sama dengan laki-laki, tidak ada bedanya. Karena laki-laki juga memikul kewajiban dan mendapatkan hak sesuai dengan porsinya dia, gitu ya. Berarti ada nggak perbedaan? Apakah perempuan ini hanya dibebankan kewajiban tanpa diberikan haknya, kemudian laki-laki diberikan kewajiban dan haknya? Kan tidak. Laki-laki
dia, perempuan dia memikul yang namanya hak dan kewajiban. Gak ada bedanya, kan gitu. Kamala Buddha antatahammal asqalan minal wajibat sya'nuha fi dzalika karojul tamaman. Nah, tepat, nggak ada bedanya. Ya biqat in nadhar anta tusawihima aw adami tasawihima fi dzalika, terlepas dari memandang apakah mereka itu setara ataukah mereka itu sama, nggak ada bedanya. Ya, tapi kan laki-laki itu lebih kuat, tapi kan perempuan itu lebih lemah. Enggak, kita tidak melihat itu. Setiap orang pasti mendapatkan hak, pasti mendapatkan kewajiban, mau dia laki-laki mau dia perempuan. Famal masdar alladhi yuhaddidu al-huququl mar'ah wa wajibatuha. Kemudian dari sini apa sumber? Kemudian apa yang menentukan, yang mendefinisikan seorang perempuan itu mendapatkan hak dan kewajibannya? Apa yang mendasari itu semua? Fi kullin min mizani syariah al-islamiyah, dari skala syariah itu sendiri, wa waqi'il mujtama'at al-gharbiyah, dan dari realitas yang ada di dalam sosial barat. Wa qabla an nujiba an hadha soal, sebelum kita menjawab kepada soal di atas itu, yang bagi anulaqidu at-ta'bir biwaqi'il mujtama'at al-gharbiyah. Kita di sini akan melihat dari ungkapan waqil mujtama'at al-gharbiyah, ya, realitanya yang ada di dalam sosial orang Eropa. Faqad ista'malat hadha ta'bir ihtirazan anil badil alladhi huwa nidhamil mujtama' al-gharbiyah. Di sini dia menggunakan istilah ini sebagai alternatif, ya, tentang apa? Nidham itu sistem yang ada di dalam sosial Eropa, gitu ya. Jadi di sini ada sistem, di sini ada waki, ya. Di dalam sistem yang tertera itu kan berarti secara tertulis, secara termaktub, secara teriklan, harusnya begini, itu yang ada di Eropa. Tetapi secara wakinya itu ternyata tidak diaplikasikan semua, gitu. Berarti kan di situ ada penipuan, ya. Seakan-akan itu yang kemarin kita bilang, seakan-akan Eropa itu lebih maju, lebih bebas, lebih bisa emansipasi wanita, gitu. Nah, pada hakikatnya kalau kita lihat, justru Eropa itu sendiri yang mengalami krisis di wanitanya. Kalau kita lihat cara memperlakukan orang Barat itu, memperlakukan perempuan dan laki-laki beda. Kemudian ujroh atau pemasukan yang didapatkan perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, karena itulah mereka ada yang namanya sistem emansipasi wanita, kesetaraan gender, kemudian membela hak-hak wanita. Sedangkan di dalam Islam itu sendiri, bahkan Rasul sudah memuliakan perempuan. Maka kita tidak perlu lagi dengan yang namanya emansipasi kayak gitu, ya. Karena dari awal Rasul itu pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, siapa orang yang harus aku muliakan di pertama kali? Ummuka, 3 kali, baru abuka, gitu. Jadi Rasul sendiri sudah mengangkat posisi wanita yang tadinya terhina itu, yang tadinya dianggap aib itu, kemudian menjadi sangat mulia, gitu ya. Wasabab anal gharab, sebabnya apa? Bahwasannya orang Barat itu la yataqayyad fi waqi'in mutbaq, tidak mematuhi praktek pada realitasnya, ya kan? Tadi kan sudah ada tuh yang namanya iklannya, yang namanya peraturannya, sistemnya yang termaktub, gitu kan? Tapi ternyata pada pengaplikasiannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka nidomkan, gitu. Binidomi maktub au mu'lin, dengan sistem yang sudah tertulis atau teriklankan. Fi hadil mas'alah qatun, hanya dalam permasalahan ini saja. Wa inna ma huwa khadi'un lidafi gharizi wa mada yuhkamuhu. Karena apa? Karena mereka itu tunduk terhadap naluri atau materi yang mengaturnya. Jadi ada kepentingan di balik itu, ya. Entah itu dari nafsu manusia itu sendiri,
entah itu dari ada dukungan orang yang punya wewenang atau kuasa, kemudian punya materi, kemudian itu semuanya terpengaruh bukan murni karena ingin mengangkat derajat martabat perempuan, tapi karena ada faktor-faktor lain yang melatar belakangi semua itu, gitu ya. Fi hinin anal mujtama'at al-islamiyah, jadi sedangkan di saat itu sosial masyarakat sosial muslim itu sendiri la tazalu khadi'ah fi hadil masalah, masih tetap patuh terhadap hukum-hukum yang diberlakukan oleh syariat, ya. Syariat meletakkan perempuan itu sangat mulia, kemudian syariat memberlakukan wanita itu sesuai dengan peraturan-peraturannya, kemudian wanita itu mengikuti, seperti contohnya wanita disyariatkan untuk menutupi auratnya. Tetap wanita muslim pada saat itu tetap patuh terhadap apa yang disyariatkan oleh Islam, ya. Itu bukan untuk menghinakan dia, tapi justru untuk menjaga perempuan itu sendiri dari adanya fitnah, gitu ya. Jadi di sini kalau yang barat itu sendiri, dia sudah tidak sesuai antara prakteknya dengan nizamnya, sedangkan Islam itu sendiri masih tetap patuh, gitu. Wa mahmakila antasaru bil adat wal qanaat al-gharbiyah ilaiha, walaupun di situ ada kebiasaan-kebiasaan atau keyakinan barat yang yang ada pada saat itu, tapi dia tidak terpengaruh, gitu. Fa innaha tadillu nisbiyah, ya tetap relatif. Bal tadullu nisbat ta'thir, di situ ada pengaruh biha wal insya laha dhaifah fi aksari hadhil mujtama'at. Jadi dia tetap lemah di sebagian besar masyarakat tersebut, binisbah li sultanil Islam wa mubadihi, terhadap otoritas yang ada di dalam prinsip Islam itu sendiri. Artinya di sini kan kalau kemarin itu kan kita dibilang orang muslim yang mengikuti ajarannya dia seakan-akan tertinggal, seakan ada di dalam kofasil kuno, gitu. Ketika dia tidak bisa bergerak, ketika dia tidak bisa, kalau seumpamanya dibilang wanita itu dibatasi oleh Islam, buktinya mereka tidak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah harus ada mahramnya. Kemudian mereka tidak boleh menjadi pemimpin. Sama Allah dijawab semua itu melalui Al-Quran. Kemudian Allah memberikan permisalan di zaman Nabi Sulaiman, itu ada Ratu Bilqis yang menjadi pemimpin pada zamannya. Itu dipatahkan argumen itu. Artinya nggak kayak gitu kok. Toh muslim itu memberikan porsi kepada perempuan itu sendiri, gitu ya. Maka kita harus bangga menjadi umat muslim. Kemudian kita juga bangga menjadi warga Indonesia, karena Islam dengan Arab itu sendiri hal yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau seumpamanya di Indonesia itu dengan segala keberagamannya itu memperbolehkan kok wanita itu keluar, ya. Dia fleksibel Indonesia itu. Padahal Indonesia itu sendiri adalah negeri muslim. Kemudian kalau dibilang wanita itu tidak boleh menjadi pemimpin, banyak kok menteri-menteri kita sekarang yang dari kalangan wanita. Bahkan pada saat itu juga pernah Indonesia dipimpin oleh wanita. Padahal Indonesia sendiri adalah negara yang mayoritas Islam, kan gitu. Berarti itu kan sudah ada tasamuh yang begitu besar, gitu. Sesuai mempraktikkan syariat itu sesuai dengan porsinya, gitu. Tidak saklek, gitu ya. Kemudian
Udah, nih selesai mukadimahnya ini ya. Baru mukadimah. Udah setengah jam. Baru kita masuk kepada masdar wajibatul mar'ah wa huquqiha fi syariah al-islamiyah. Amal wajibat allati unatituha asyariah al-islamiyah bil mar'ah, sedangkan kewajiban yang dipercayakan oleh syariat Islam itu sendiri kepada perempuan itu apa? Fa masdaruha syai'un wahid. Dasarnya itu hanya satu. Apa? Wa ubudiyatil mar'ah azza wa jalla. Bagaimana perempuan itu beribadah kepada Allah. Kata Allah apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, untuk menyembahku, kata Allah. Berarti tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan kecuali taraf keimanannya, gitu. Semakin seorang itu beriman dan keimanannya itu ditunjukkan dengan ubudiyahnya, maka semakin posisinya dia itu tinggi di mata Allah. Ya, jadi tidak melihat gender, gitu. Jadi ubudiyah di sini adalah bentuk pengaplikasian daripada keimanan seorang hamba. Kalau dia bilang aku beriman kok, tapi disuruh ibadah nggak mau, apakah itu menunjukkan keimanan dia? Kan tidak. Syarat dia itu beriman adalah melaksanakan kewajibannya dia, yaitu ibadahnya dia kepada Allah. Itu syarat sudah, gitu ya. Aku adalah orang yang beriman kepada Allah. Kamu sholat nggak? Enggak. Gimana kamu beribadah kepada Allah? Ya pokoknya aku beriman kepada Allah, gitu. Sedangkan perintah Allah itu apa? Tunaikanlah sholat, gitu kan? Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu dikerjakan semuanya. Maka itu baru menjadi apa? Syarat terpenuhi iman seseorang, gitu ya. Jadi harus ada aksi, gitu. Tidak aja dari kalam doang. Kemudian wa ubudiyatil insan lillahi azza wa jalla, sedangkan ibadah seseorang kepada Allah itu min aula haqaiqid dini al-islami, itu adalah syarat pertama yang harus dilunasi oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Bal hiya min aulal haqaiq al-kauniyah wa syaddiha bidayatan. Yang paling fakta yang paling harus dibuktikan oleh seorang hamba, bahwasanya hamba itu benar beriman kepada Allah, bahwasanya hamba itu benar mencintai Allah. Dari apa? Dari pengorbanan dia untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan haji, ya, untuk melaksanakan puasa. Itu kan banyak yang harus dikorbankan, ya. Coba sholat subuh, ngantuk nggak? Dingin nggak? Dingin. Justru disitulah letak pahalanya yang Allah berikan, karena dia bisa melawan ngantuknya, karena dia bisa melawan dinginnya. Apalagi yang sholat malam, gitu kan, tahajud. Itu apresiasi Allah itu kepada hambanya yang bertemu kepada dia di sepertiga malam itu sangat tinggi. Karena di tengah-tengah orang-orang tidur kebanyakan, gitu, kemudian dia melawan ngantuknya, mengambil air wudhu dingin-dingin tengah malam, melawan takutnya, ya, terlepas dari apapun itu takutnya. Nah, di situ hanya untuk menunjukkan bahwasannya aku ini rindu kepada Rabbku, bahwasannya aku ini ingin berbicara kepada Rabbku, gitu kan, di sepertiga malam. Nah, itulah. Nah, ini kecintaan ini harus ditunjukkan dari adanya pengorbanan, dari adanya aksi yang ditunjukkan, gitu, dari seorang hamba kepada Rabbnya. Wahia min aula mustalzamatil yakin biwujudillah, karena itu adalah syarat pertama di mana dia percaya bahwasanya keyakinnya dia itu ada Allah, gitu. Kalau dia nggak yakin ada Allah, ngapain aku bangun tengah malam? Siapa yang mau ketemu nih?
ya. Padahal kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, tapi karena ada keyakinan dalam dirinya bahwasanya Tuhanku itu mendengarku di sepertiga malam, Tuhanku itu melihat aku di sepertiga malam, dia bangun, gitu ya. Berarti kan itu menunjukkan keyakinan dia adanya Allah yang mendengar, adanya Allah yang melihat. Nah, itu ditunjukkan dari apa? Bangunnya dia, gitu ya. Biwujudillahi azza wa jalla, dengan adanya Allah, wujudnya Allah. Walasnahuna bisodadi munaqasyah hadhil haqiqah. Tapi di sini kita tidak akan membahas tentang fakta itu, gitu. Aw ardul adillah 'alaiha, atau memberikan bukti untuk itu. Wa wadih annahu la farqa fi hadhil haqiqah. Jadi di sini yang jelas gitu. Tidak ada perbedaan pada hakikatnya baina rajul wal mar'ah, antara perempuan dan laki-laki. Innal ubudiyah far'un minal mamlukiyah. Penghambaan ini adalah cabang daripada kepemilikan. Ya, kita ini kan hambanya Allah. Berarti yang memiliki kita ini siapa? Allah, gitu. Kalau kita flashback ke zaman dulu gitu ya. Seorang hamba itu tidak punya kepemilikan atas dirinya. Kan gitu. Seorang hamba itu tidak punya kepemilikan atas dirinya. Bahkan dia disuruh harus mau. Bahkan seorang hamba perempuan ingin digauli oleh tuannya harus mau. Karena dia tidak punya kepemilikan atas dirinya. Nah, itu hamba sahaya itu seperti itu. Jadi dia bisa dijual. Kemudian dia bisa disuruh-suruh. Kemudian dia mau diapain aja, dia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Itu namanya kepemilikan, gitu ya. Jadi penghambaan itu adalah suatu cabang daripada kepemilikan. Sedangkan kita ini adalah hambanya Allah. Berarti yang memiliki kita siapa? Allah pada hakikatnya. Kita sendiri itu tidak berhak, gitu. Makanya kalau seumpamanya ada orang, ya, kita ini sebagai orang tuh, kita tidak ada hak untuk bunuh diri, gitu. Pada hakikatnya diri kita sendiri itu bukan punya kita, gitu. Atau ingin menyakiti diri sendiri dengan apapun caranya, ya, maka itu tidak diperbolehkan. Karena kan di dalam Islam itu ada 5 unsur yang harus dijaga. Hifdzun nafas, ya, belajar kan teman-teman yang syariah. Hifdzun nafas berarti kan dia menjaga dirinya. Hifdzul mal, menjaga hartanya. Hifdzu apalagi? Ahlinya, keluarganya. Kemudian hifdzun nasal, keturunannya. Hifdzud din, agamanya. Itu harus dijaga semuanya, ya. Nah, berarti hifdzun nafas di sini adalah bentuk penjagaan kita terhadap diri kita, karena kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk memiliki tubuh ini. Jadi bagaimana caranya kita menjaga betul dengan merawatnya, skincare. Maksudnya kan itu termasuk love yourself, gitu kan? Ya. Kan termasuk mencintai diri kita sendiri dengan healing, gitu-gitu, self reward, gitu kan? Ya kan, berarti menjaga diri kita, memberikan diri kita haknya, ya berhak juga untuk bahagia. Jangan dituntut mulu kan. Ya kamu sih gak bisa. Gimana sih kemarin kok kayaknya ujian aku belum bisa, dia udah disalahin aja dirinya kan. Tapi banyak juga yang abis ujian langsung ke makam. Ngapain? Self reward. Kemudian mana tadi? Fatiran likulli syai' wa min thama fa inna ubudiyatihima lillahi wahdahu wa wala syakka anna kullan minar rajul wal mar'ah mamlukun lillahi azza wa jalla. Dan tidak ada keraguan bahwasanya setiap laki-laki dan setiap perempuan itu dimiliki oleh Allah. Fatirun likulli syai' kulli syai' wa min thama fa inna ubudiyatihima lillahi wahdahu fi haqiqatiha wa qadriha. Jadi penghambaan seorang
laki-laki atau seorang perempuan itu hanya untuk Allah semata. Wala majala li fahmi ayyi tafawut, dan tidak ada cara atau tidak ada perbedaan apapun gitu. Ma baina rajul wal mar'ah fiha, di dalam apa? Di dalam ubudiyahnya. Artinya di dalam penghambaan itu, di dalam ubudiyah itu adil, Allah itu sudah memberikan porsinya gitu ya. Wan natijah, jadi apa natijahnya di sini? Kesimpulannya, allati tatafarra an dalika, yang berkembang terhadap hal yang di atas itu, tatamassal fi annal wajibat allati kallafallahu biha, bahwasanya setiap kewajiban yang Allah bebankan atau yang Allah berikan tanggung jawab itu kepada setiap hambanya adalah bentuk penghambaan kewajiban itu. Ibadihi ar-rijal hiya nafsuha allati kallafa biha ima au anisa. Kalau laki-laki dibilangnya ibad kan, hamba itu. Kalau perempuan itu bilangnya ima, ya kan? Kalau di dalam bahasa Arab. Nah, itu sama. Jadi setiap kewajiban yang Allah tugaskan kepada hambanya itu adalah apa? Adalah bentuk penghambaan daripada hamba itu sendiri kepada Tuhannya, gitu ya. Kalau dia merasa hambanya Allah, kalau dia merasa cinta kepada Tuhannya, maka dia akan melaksanakan kewajiban ini. Ya, ibaratnya kalau seumpamanya kita cinta terhadap seseorang gitu, kita terhadap orang tua kita, atau antum terhadap suaminya nanti gitu kan, maka apapun rasanya ingin diwujudkan ya. Orang tua yang bilang ke anaknya, ibu pengen punya anak yang sukses dunia akhirat, rasa-rasanya kita ingin mewujudkan itu, ya kan. Kemudian suami kepada istrinya, aku pengen dibuatin makanan ini, rasa-rasanya langsung pengen ke pasar beli sayur buat ya. Itu juga yang diungkapkan oleh Tuhannya kepada hambanya, wahai hambaku, aku ingin bertemu kepadamu gitu. Diungkapkan lewat azan gitu. Rasa-rasanya ingin langsung ambil wudhu, sholat gitu. Padahal nanti jam 3 sholat gitu ya. Itu kewajiban yang diberikan Allah kepada hambanya, itu adalah bentuk penghambaan, bentuk rasa cinta hambanya yang ingin dibuktikan gitu. Wa katsiran ma yu'abbiru an hadhil wajibat bi huquqillahi azza wa jalla, dan dari apa yang diwajibkan Tuhannya kepada hambanya. Jadi apa-apa yang diwajibkan Tuhannya kepada hambanya itu adalah haknya Tuhannya gitu. Jadi hak Tuhannya kepada kita itu ada di mana? Ada di kewajiban kita. Kewajiban kita diwajibkan oleh Allah untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Diwajibkan untuk setiap muslim puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Itu kan kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Nah, disitulah letak hak-haknya Allah yang ada pada hambanya, gitu ya. Wa min dzalika marwahu Muslim bi sanadihi min hadits Mu'adz anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqullah 'alal ibad an yu'bada wa la yusyraka bihi syai'. Ya. Jadi haknya Allah terhadap hambanya itu apa? Beribadah dan tidak memusyrikkan Allah. Tapi kemarin kakak pernah ngelihat satu status yang epik sekali. Jadi dia bilang gini, tapi terlepas dari pacarannya ya, dia bilang gini, setelah aku tahu sakitnya diduakan, barulah aku tahu dosa syirik tidak dapat diampuni. Ya kan? Berarti mantan adalah guru tauhid pertama. Enggak? Kan gitu. Tahu dia sakitnya diduakan tuh kayak gimana, gak enak banget. Maka gak boleh menduakan Allah gitu ya. Wa haqqul ibad 'ala Allah idza 'abaduhu wa lam yusyriku bihi syai'an an la yu'adzibahum. Apa hak hamba terhadap Allah? Ya Allah, ini aku udah melaksanakan perintahmu untuk melaksanakan sholat,
puasa, zakat, haji, dan menjauhi larangan-laranganmu, tidak menyekutukanmu, maka berikanlah aku hakku. Apa hak hambanya? Tidak diazab oleh Allah, gitu. Itulah hak ya, gitu ya. Faqad jama'a hadal hadis bainama nusammihi huna al-huquq wal wajibat. Maka di hadis ini kita mengambil kesimpulan, di situ ada hak, di situ ada kewajiban. Mu'abbiron anil ula bihuquqil ibad wa anisani bihuquqillah. Nah, jadi pengibaratannya, hak yang pertama itu haknya siapa? Hak Allah terhadap hambanya. Kemudian hak yang kedua, hak hamba terhadap Allah. Wa tafarraqu minhuma ila ahkamin katsiratin syatta. Nah, dari hak dan kewajiban ini maka akan bercabang menjadi hukum-hukum yang banyak, gitu. Yang mana nanti akan dibahas di dalam fikih, di dalam ibadah, di dalam gitu, banyak ya nanti dalam bersosial, gitu. Wa kullu ma taqra'u fi syariah al-islamiyah, dan semua apa yang kita baca di dalam syariat Islamiyah minal mabadi, ialah prinsip-prinsip atau asas dasar wal ahkam dan hukum-hukum al-mutanawwi'ah al-katsirah, yang banyak sekali nanti pencabangannya. Imma antara dakhilan fi haqqil wajibat, ya. Apakah kita akan melihat di dalam kewajiban itu aima yusamma bihuquq atau bihuquqillah, atau kita akan melihat di dalam haknya Allah, au tarahu dakhilan fi haqqil huquq aima yusamma bihuquqil ibad. Jadi ada yang namanya hakillah, ada yang namanya hakul ibad. Wa idza ta'amalat fi qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sabiq hakullah alal ibad adrakat anna kalimatul ibad. Nah, kalau kita sudah melihat ke hadis yang tadi itu, maka kita akan tahu kalimatul ibad, kalimat daripada hamba itu sendiri, huna laisat khosoh birijal, tidak dikhususkan hanya kepada laki-laki, balqiyah syamilah lin nisa wa rijal ala tariqati taglib. Taglib itu apa? Pada umumnya, kebanyakan dipakai, gitu ya. Jadi syamilah dia. Kalau seumpamanya Allah itu udah bilang ibad, berarti itu dipakai untuk laki-laki, juga dipakai untuk perempuan. Jadi tidak dikhususkan untuk laki-laki saja. Wa hada mayuakidu annal wajibat allati kalafallahu biha ibadahu la tafawutu fiha bainar rijal wan nisa. Nah, dari sini kita akan melihat bahwasannya kewajiban yang ditaklifkan, yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya, tidak hanya dibebankan kepada laki-laki saja, tapi juga dibebankan kepada perempuan. Contohnya Pak, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu udah syamilah. Di dalamnya ada orang-orang yang beriman laki-laki, di dalamnya juga ada orang-orang yang beriman perempuan, gitu ya. Udah. Walakin qad yuqalu fama balu rijal yukhatabuna bitakalifi la tukhatabu biha anisa. Tapi maksudnya di sini apa? Ada beberapa khitab Allah yang ditunjukkan hanya kepada laki-laki, tidak ditunjukkan kepada perempuan. La tukhatabu bihan nisa. Wa ma balun nisa yukhatibna bitakalifi la tukhatabu biha arjal. Tapi apa juga maksudnya? Ada beberapa hal yang Allah itu ingin menyampaikan hanya kepada perempuan, tidak kepada laki-laki, gitu. Faminan nau'il awal. Awal-awal itu maksudnya arjal ya, laki-laki. Wajibul infaq alal usroh wa wajibus sa'i ila ada isolatil jum'ah. Nah, contohnya apa? Contohnya diwajibkan kepada laki-laki untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, tapi tidak diwajibkan kepada perempuan. Diwajibkan kepada laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi tadi tidak diwajibkan kepada perempuan. Ini maksudnya apa? Kan dibedakan kalau kayak gitu. Gitu pertanyaannya. Saya tidak sedang mendebat, tapi ini sedang mempraktekkan pertanyaannya. Kalau antum tahu itu kan di dalam usul fiqh itu kan jawabus soal gitu ya. Ya kan? Nanti dirot lagi, nanti dijawab lagi, dirot lagi, dijawab lagi. Seakan-akan nanti kita ada di pihaknya sini, nanti kita lagi yang menjawab. Nanti kita lagi di pihak yang mendebat, kita lagi yang menjawab, kan gitu ya.
Nah, jadi mana tadi? Farijal wahdahum humul mukallafuna bidzalika. Di sini yang dibebankan kewajiban untuk menafkahi keluarganya dan melaksanakan sholat Jumat itu cuma cowok. Cewek itu tidak diwajibkan. Buktinya cewek tidak disuruh mencari nafkah. Kalaupun dia mencari nafkah, hartanya dia itu tidak diharuskan untuk digunakan menafkahi keluarganya. Tapi kalau cewek itu mau dengan kerelaannya menggunakan uangnya untuk menafkahi keluarganya, ya boleh-boleh saja, tapi tidak diwajibkan. Sedangkan laki-laki ketika dia mencari nafkah, diwajibkan atau tidak? Diwajibkan. Gitu ya. Farijal wadahum humal mukallafuna bidzalik wa minan nau'is tsani. Yang tadi siapa? An-nisa. Jadi khitabnya Allah atau Allah itu memberikan kewajiban ini hanya kepada perempuan saja tanpa laki-laki. Wajibul hadonah, mendidik, melihara, merawat anak, ya. Wa wajibu satrul mafatin anir rijal al ajanib, dan disuruh untuk menutup aurat. Mafatin itu artinya hal-hal yang menimbulkan fitnah, gitu ya, dari laki-laki ajanib atau laki-laki asing. Fanisa wahdahunna qad kalafna bidzalik min ghairi rijal. Itu kenapa cuman diberikan hanya kepada perempuan, tidak kepada laki-laki? Nah, ini pertanyaannya. Wal jawab anna hadzal ikhtilaf laisa atiyan min farqin ma bainadz dzukurah wal unusah. Jawabannya adalah perbedaan ini tidak datang karena perbedaan gender. Dia maskulinitas kah atau feminitas kah, atau dia perempuan kah atau dia laki-laki kah? Tidak karena itu. Ya, tidak karena kodratnya dia itu. Au ma bainar rijal wan nisa, atau karena dia laki-laki lebih kuat, karena dia perempuan lebih lemah. Tidak. Bukan karena itu. Wa innama huwa atin min awamili kharijiyah ukhra. Tapi dia itu datang dari apa? Ada faktor X, faktor eksternal, ya, awamilul kharijiyah ukhra tata'allaq bil hikmah awil masolih, yang mana faktor eksternal tadi itu berkaitan dengan adanya hikmah dan maslahat di sana. Allati syara'at min ajliha hadhihi takalif, ya kan? Yang mana disyariatkan kewajiban ini hanya kembali kepada apa? Kepada hikmah dan maslahat daripada kewajiban itu sendiri. Kan kemarin kakak udah pernah bilang ya, kalau seumpamanya Allah mensyariatkan sesuatu, pasti di situ ada hikmah. Pasti di situ untuk kemudahan, ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin hambanya itu mudah, Allah tidak ingin hambanya itu susah. Nah, artinya gini, ada beberapa hikmah yang Allah kasih tahu apa namanya tuh, hikmah atau maslahat di situ. Ada beberapa poin atau beberapa kewajiban yang Allah suruh kerjakan saja tanpa memberitahukan hikmah di balik itu. Nanti kalau udah yaumul akhir tuh mungkin kita akan dibuka gitu. Kalau kita ngelihat jalan hidup kita, rasa-rasanya tidak semuanya ngikutin kemauan kita, tidak semuanya ngikutin keinginan kita dan harapan kita. Dan kadang di situ kita sempat ngedumel atau sempat kecewa atau sempat patah hati terhadap kok gini ya Allah, padahal kan aku maunya gitu. Terhadap apa? Terhadap ketentuan yang Allah berikan. Tapi ternyata justru kalau kita tahu hikmah di balik kenapa Allah buat begini, itu rasa-rasanya kita pengen nangis. Karena saking baiknya gitu Allah sama kita. Untung saya nggak jadi ke situ, gitu. Kalau jadi itu di situ tadi umpama aku tuh pengen ke puncak ya Allah, lah kok malah ada acara gitu, atau ketinggalan bis gitu. Oh ternyata di puncak ada longsor gitu. Untung nggak jadi ke sana ya Allah, kalau nggak itu apa jadinya gitu kan.
Ya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang Allah kasih tahu maslahat atau Allah kasih tahu hikmahnya, tapi ada juga beberapa hal yang Allah suruh kerjakan aja gitu kan. Yang kayak kemarin kakak bilang gitu, sholat gitu, kata Allah sholat, kita nggak tahu ini maksudnya sholat apa, pokoknya punya kegelisahan hati suruh sholat. Oh ternyata di situ hati kita tenang, oh ternyata di situ kita dapat petunjuk dari sholat kan gitu. Ada juga beberapa hikmah dibalik di syariatnya, kita batal karena buang angin gitu. Lah yang wudhu kok muka, yang luar angin dubur gitu. Dia nggak dikasih tahu, pokoknya kerjain aja gitu ya. Jadi ada beberapa yang kita dikasih tahu, ada beberapa yang kita nggak dikasih tahu. Itu jadi kembali kemana? Perbedaan antara kewajiban, kenapa laki-laki itu diwajibkan sholat Jumat, kenapa diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kenapa perempuan disuruh jaga hadona anak-anak, tarbiyah anak-anak, kemudian dia disuruh nutup aurat. Kenapa kok cowok nggak nutupin kepalanya? Kenapa kok cowok nggak pakai pakaian tertutup? Oh ini kira bukan, kalau mikirnya kita itu pendek, maka yang ada dalam hati kita itu hanya nggak adil nih kayak gitu. Tapi kalau seumpamanya pikiran kita panjang, itu akan ngerti. Contoh kecilnya di dalam hukum waris gitu. Di dalam hukum waris tuh kayak gini, ada 2:1 perempuan ya. Ih nggak adil, masa laki-laki dapatnya 2, kita 1. Ada seorang ayah yang meninggal, kemudian meninggalkan harta 300 juta. Kalau 2:1 berarti kalau anaknya laki-laki 1, perempuan 1, berarti 200 buat laki-laki, 100 buat perempuan. Adil nggak? Ya nggak adil lah, masa laki banyak kan kita. Kan kehidupan tidak hanya stuck di situ, dia akan berlanjut. Si laki-laki ini nanti akan menikah, si perempuan ini nanti akan menikah. Ketika laki-lakinya menikah, dia diwajibkan untuk menafkahi keluarga, dia diwajibkan untuk membayar mahar, ya kan? Sedangkan perempuan, dia sudah punya 100 juta, ditambah lagi maharnya, ditambah lagi nafkahnya. Ada nggak kewajiban dia untuk mengeluarkan? Nah kalau pikiran kita jauh ke sana, maka kita akan ngerti letak adilnya di mana, gitu ya. Yang dibebankan kewajiban untuk menafkahi itu kan hanya laki-laki, perempuan tidak. Nah, gitu. Kan kita masuk lagi kepada pembahasan ini. Fasolatul Jum'ah masalan syara'at da'man liwahdatil muslimin. Sedangkan sholat Jumat itu sendiri disyariatkan untuk apa? Untuk persatuan umat muslim. Wa jama'a kalimatuhum. Kalimat itu seperti seruan yang bermuara kepada Allah. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla nusyrika bihi syai'. Ya kan? Allah nusyrika bihi syai'. Maka seruan itu kembali lagi kepada kalimat Allah. Gitu. Itu maslahat daripada diselenggarakannya, diadakannya sholat Jumat kepada laki-laki. Wa innama tubrizu qimata hadhil hikmah. Jadi nilai daripada hikmah itu sendiri muncul gitu. Indama la tufawwitu maslahatu aham minha. Itu kalau seumpamanya laki-laki itu sendiri tidak punya maslahat yang lebih besar daripada itu. Paham ya? Berarti dia wajib untuk datang. Selama tidak ada maslahat, tidak ada kepentingan yang maslahatnya lebih besar daripada itu, berarti laki-laki wajib untuk sholat Jumat. Fa in aradatha maslahatu aham. Tapi kalau seumpamanya dia diketemukan atau dia dihadapkan
dengan kepentingan yang lebih besar, maslahatnya daripada sholat Jumat itu sendiri, maka gugurlah kewajiban dia untuk melaksanakan sholat Jumat. Saqata wujubu sholatul Jum'ah isaron litilkal maslahah. Karena apa? Karena ada pengaruh daripada maslahat itu sendiri. Ya. Biqat'in nadhar an kaunil musalli rajulan au imra'atan. Terlepas dari si yang sholat ini laki-laki atau perempuan. Farrajul alladhi yukallifuhu huduru sholatul Jum'ah. Jadi kalau ada laki-laki yang dibebankan untuk datang dan melaksanakan sholatul Jum'ah, kemudian dia ternyata seorang dokter, taraka marid yumariduhu, meninggalkan pasiennya. Di situ maslahatnya lebih besar yang mana? Meninggalkan pasiennya, ya. Duna an yakuna simata man yakumu maqamahu, tanpa ada orang lain yang menggantikannya seperti suster umpama. Maka la tajibu fi haqqihi sholatul Jum'ah, tidak diwajibkan kepada laki-laki itu untuk melaksanakan sholat Jum'ah karena ada maslahah atau ada kepentingan yang lebih besar. Balil aula bihi an yabqa ila janibi dzalikal marid, dia harus tetap ada di sampingnya orang sakit itu. Yu'annisuhu, berbalas kasihan, wa yar'a, kemudian merawatnya, sya'nahu, ya, mengawasinya. Wala makana hudurul mar'ah fil masjid li sholatil Jum'ah. Nah, sedangkan kehadiran perempuan itu sendiri di masjid untuk melaksanakan sholat Jumat madonnatan ihmal lihadihil maslahah nafsaha, malah mengabaikan maslahat dia sendiri, ya, karena maslahatnya dia itu apa? Dia punya anak, ya, kemudian dia khidmah li sigoriha mutamatsilan fi riayati, ya kan, merawat anaknya, wa khidmatu sigoriha, atau anak-anaknya, ya. Saqata anha wujubu sholatil Jum'ah, ya, hudur li ada hadis sholat. Nah, maka digugurkanlah kepada si perempuan ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Coba deh kalau seumpamanya teman-teman tanya sama umahat yang belakang tuh atau teman-teman sendiri pernah ngerasain waktu kecil ya, kalau nggak ada bapak di sebelah biasa aja, tapi kalau nggak ada ibu di sebelah itu langsung ngereok, iya kan? Nah itu dia kenapa ibu itu lebih dibutuhkan di rumah. Kalau bapak lagi kerja, bapak nggak ada di rumah, biasa aja. Sekolah apalagi ya, coba kalau seumpamanya nggak ada ibu, lu gelisah banget ya. Anak itu baru ditaruh, terus ibunya nyuci piring atau apa gitu, bangun dia, karena tahu sebelahnya nggak ada orang. Walaupun diganti bapaknya, nggak mau dia, kan gitu. Nah itu dah. Maka maslahat itu balik lagi kepada dirinya sendiri, kepada anak-anaknya. Nah inilah yang menjadi sebab kenapa wanita itu digugurkan kewajibannya untuk melaksanakan sholat Jumat, karena ibu itu lebih dibutuhkan di rumahnya dia. Lisabab zatihi alladzi yaqtado sukutul wujub, yang mana zatnya itu sendiri, sebabnya itu sendiri yang mengharuskan gugurnya kewajiban di haknya rojul fil misal al musyabah alladzi dzakarnahu, yang mana di situ ada sebenarnya sama-sama umpama diwajibkan untuk laki-laki untuk perempuan, tapi laki-laki ini memang dia kalau seumpamanya dibebankan kewajiban seperti perempuan, itu bisa jadi dia tidak mampu, ya. Umpama perempuan itu, laki-laki itu hanya disunat sekali selesai dia sakitnya. Kalau perempuan dia hamil 3 kali punya anak, 3 kali dia hamil, 3 kali dia melahirkan, 3 kali dia menyusui, ya. Kalau teman-teman pernah lihat videonya, yang laki-laki itu merasakan alat kontraksi, ya, itu dia nggak kuat, ya, nggak kuat untuk menahan, padahal itu hanya alat kontraksi haid doang gitu, belum lagi ngerasain alat kontraksi yang hamil, melahirkan, itu kan
Maka ada beberapa, itulah Allah menciptakan fitrahnya. Ini laki-laki, ini fitrahnya perempuan. Nggak bisa tuh diubah-ubah. Laki-laki ingin menjadi perempuan, ya kan? Dia ingin mengubah kodratnya. Apakah laki-laki yang transgender tadi itu bisa haid, bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui, walaupun dia sudah operasi untuk mewujudkan fisiknya yang berupa perempuan, tapi pada kodratnya dia tidak punya rahim, dia tidak punya susu yang bisa mengeluarkan ASI, kan gitu. Itu tidak bisa merubah kodratnya. Maka kodratnya ini Allah ciptakan, ini perempuan dengan fitrahnya dia seperti ini laki-laki dengan fitrahnya dia seperti ini. Sama-sama diberikan kewajiban, sama-sama diberikan tanggung jawab, tapi porsinya berbeda. Karena sesuai dengan apa? Sesuai dengan kodrat dan fitrahnya dia gitu. Ya. Kemudian sukutul wujud fi haqqir rajul fil misal al musyabah alladzi dzakarnahu. Al muhim ana wasful unusa, yang paling penting itu bahwasanya sifat daripada kefeminitasan itu, kefeminiman itu, lam yal'ab ayyi daurin, tidak memainkan peran daurin fi isqatil wujub, ya, di dalam role gugurnya suatu kewajiban itu. Oh, dia itu nggak wajib sholat Jumat karena dia perempuan. Bukan karena dia perempuannya, bukan karena dia feminismenya, bukan karena itu, tapi karena maslahat di balik itu semua, gitu ya. Kama anna wasafaz dzukurah lam yal'ab ayyi daurin fi isbatiha, sebagaimana maskulinitas atau kelaki-lakian itu lam yal'ab ayyi daurin, tidak memainkan peran di dalam ditetapkannya suatu hukum itu. Dia kenapa diwajibkan, laki-laki itu diwajibkan untuk sholat Jumat? Ya karena dia laki-laki, karena dia lebih kuat, karena dia maskulin. Enggak, bukan karena itu. Karena balik lagi kepada maslahat dan hikmah di balik, yaitu ya faktor X yang tadi itu. Wa min awdahil adillah ala hada annal mar'ah idza ishtarakat ma'arijal. Nah, kalau seumpamanya perempuan ya ishtarakat ma'arijal fi huduri sholatil Jumat, ikut dengan laki-laki menghadiri, datang untuk sholat Jum'ah wadaiha dan melaksanakannya, sholat Jum'atuha wa jazaatha, dia dibenarkan sholat Jumatnya. Kok cewek ikut sholat Jumat? Nggak sah. Berarti nanti kamu sholat duhur lagi? Enggak, dibenarkan sholat Jumatnya itu. Wa jazaatha dari kata juz'un, karena sholat Jumat itu bagian daripada sholat duhur itu. Berarti kalau dia sudah sholat Jumat, dia tidak lagi diwajibkan sholat duhur, kan sholat zuhri datihi wa hadara ma'adalikal jum'ah wa addaha. Kalau seumpamanya dia hadir dan melaksanakan, fa innaha tujza'uhu, sudah menggantikan. Berarti yang enggak sholat Jumat wajib sholat duhur. Untuk perempuan loh. Untuk laki-laki yang punya uzur juga. Yang enggak sholat Jumat berarti dia sholat duhur. Yang sudah sholat Jumat berarti tidak usah sholat duhur, karena dia juz'un minhu. Wal qaidah fi dzalika anna kullu man shahat zuhruhu shahat jum'atuhu. Jadi barang siapa yang sholat gini, kalau dia punya uzur berarti dia sholat duhur. Berarti kalau sudah zuhurnya itu disahihkan, sahih sholat Jumatnya, karena untuk menggantikan. Itu kalau laki-laki karena adanya uzur. Kalau perempuan nggak ada uzur pun nggak apa-apa, gitu ya. Amma wajibul infaq alal usroh, sedangkan kewajiban menafkahi keluarga min zaujati wa auladin, daripada istri dan anak-anak, fa innama unita bir rajul, dipercayakan kepada laki-laki, aban au zaujan, dia posisinya sebagai ayah atau dia posisinya sebagai suami, duna ghairahu, tidak kepada yang lainnya. Li'annahu al-mubashir al-awwal li amaliyatil iktisab wa rizq wa hiya sunnatun madiyah ila yaumil qiyamah. Ini adalah sunnah kehidupan, sunatnya kehidupan, ya. Ya, yang memberikan nafkah itu adalah laki-laki, yaitu ayah, yaitu suami. Itu udah dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat ya tetap seperti itu, gitu ya.
Lehe kamin wa asbabil ijtimaiyah. Karena apa? Karena adanya hukum dalam Islam dan adanya hikmah wa asbabil ijtimaiyah. Ada sebab-sebab di dalam bersosialisasi itu. Sanashrahuha fi hiniha, insyaallah nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ramadan Al-Buti di bab-bab selanjutnya. Wa min aham asbabu istimrar hadhihi sunnah ala ragmi min tabaddulil a'raf. Jadi kalaupun nanti ada perubahan norma, dia tidak akan merubah sunnatullah ini, gitu ya, tidak akan mengubah yang sudah menjadi sunnah kehidupan ini, yaitu laki-laki menafkahi keluarganya. Wa tatawuril hadarat, atau perkembangan zaman. Nanti zaman itu tambah keren loh. Dulu kan nggak pernah kepikiran kalau bakal bisa ngobrol sama keluarga di Indonesia dengan HP. Dulu kan nggak pernah kepikiran kalau kita bisa ada terbang di udara. Itu kan namanya tatawuril hadarat ya, ada perkembangan peradaban gitu. Tapi yang namanya menafkahi bapak sama suami ya tetap dari zaman dulu nggak ada, tidak ada HP, tidak ada pesawat, ya tetap yang menafkahi itu bapak gitu, yang menafkahi itu suami. Sampai sekarang udah ada zamannya canggih pun tetap yang menafkahi itu jadinya sunatullah itu ya. Annal mar'ah lauzujja, kalau seumpamanya perempuan itu terlibat fi majalil kasbi, di dalam mencari rezeki, wal irtizaq bihaisu halat fi dzalika mahall rajul, menggantikan posisi laki-laki itu, au sawashu fi hadhil muhimmah, atau disamakan posisinya dia itu di dalam peranan ini, fa inna aqdasu wadhifatu ijtimaiyah. Tapi bahwasanya yang paling mulia atau paling suci itu daripada tugas di dalam bersosialisasi itu, wahiyari ayatul fulah, tetap yang paling mulia peranan wanita itu apa? Merawat, merawat, kemudian menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Itu adalah pekerjaan yang paling mulia dari seorang perempuan. Sampai mana tadi? Wadifatu ijtima wa hiya ri'ayatut turufa wa nasyatuha, pengasuhannya, ya kan? Ala nahjin sawa. Sama aja dia bakal mendapatkan pahala setara dengan laki-laki yang mencari rezeki. Walaupun perempuan itu hanya di rumah menjaga anak, merawatnya gitu ya. Tutraku biduni ra'in wala mas'ulin. Kenapa? Karena kalau seumpamanya anak itu ditinggalkan, kemudian si ibu ini bekerja, kemudian dia itu sibuk di luar rumah, anaknya itu ditinggal tanpa adanya pengawasan, kemudian tanpa adanya penanggung jawab si anak, itu malah membuat rusak generasi ke depannya ya. Karena pada dasarnya peranan ibu ini sangat berpengaruh kepada bagaimana generasi nanti ya. Generasi itu kuat, generasi itu hebat, dia hafiz Quran, kemudian dia seimbang antara ilmu agama dengan ilmu dunianya, kuat dia seorang anak itu. Nah, ini membentuk generasi-generasi yang hebat nantinya. Jadi pada dasarnya posisi laki-laki dengan posisi perempuan diberikan kewajiban, yang laki-laki mencari rezeki, yang perempuan mengasuh anak. Ini tuh pahalanya tuh sama mulianya, sama pahalanya gitu. Hanya tugasnya saja yang dibedakan sesuai dengan fitrahnya dia. Kemudian idza rajul layak wa ala nuhud bihadhil muhimmah badalan anha. Mungkin kalau seumpamanya laki-laki itu diberikan tugas perempuan sendiri, dia sendiri tidak akan mampu gitu untuk menjalankan tugas ini. Coba titipin anak bayi itu sama laki-laki jam 2 jam aja, dia udah gak betah, iya kan? Gak nyampe sejauh. Iya, dia sendiri udah nggak mampu gitu. Apalagi menyusui,
melahirkan, gendong dari ini, mungkin nggak akan sanggup karena sesuai dengan fitrahnya dia, sesuai dengan kodratnya dia gitu. Ya. Wal muhim anta'alam bi annal unusa al mar'ah wa dzukuratu rajul laisa li ayyin minha dakhala fi hadzal amr. Nah, jadi yang perlu diingat sekali lagi bahwasanya feminitas dan maskulinitas itu tidak ada kaitannya dalam perkara ini. Wa innamal amil al asasi, sedangkan faktor utamanya huwa sabab alladzi dzakarahu laki, adalah sebab yang mana sudah disampaikan kepadamu sebelumnya, yaitu apa? Faktor eksternalnya berupa hikmah dan maslahat. Wa kadzalikal qaul fi wujubil jihad, sebagaimana perkataan diwajibkannya jihad. Ya, perempuan kan dulu tidak diwajibkan jihad kan, hanya laki-lakinya saja kan untuk berperang. Keren kalau laki-lakinya Islam ini keren. Ketika dia itu menang, maka dia akan membawa kemenangan kepada Islam. Dia akan mendapatkan ghanimah. Tapi ketika dia kalah dan mati di peperangan, maka dia akan disematkan dengan posisi syahid. Nah, inilah yang membuat Islam itu tidak bisa dikalahkan secara physically gitu. Ya, karena semakin dia ditantang, semakin banyak pemuda-pemuda yang ingin membela kejayaan Islam dengan dirinya. Kalau orang-orang zaman dulu, musuh-musuh Islam itu sampai di apa namanya, kerangkeng gitu itunya, tangannya supaya tidak lari. Jadi per 10 orang gitu saling diikat satu sama lain, supaya kalau satu lari itu nggak bisa gitu ya, karena mereka juga sebenarnya takut mati di medan perang. Pada dasarnya mereka ingin menikmati kenikmatan duniawi kalau mereka menang. Kalau mereka kalah, mereka tidak tahu akan jadi apa gitu. Tapi kalau Islam, ketika dia menang, dia ada kontribusi untuk Islam itu sendiri. Dalam kejayaan Islam, dia memenangkan pertarungan. Tapi kalaupun dia kalah, dia syahid. Itu keren ya. Maka Islam itu semakin lama, kayaknya nggak bisa kita ngelawan dengan fisik. Akhirnya dibuatlah gimana caranya menjatuhkan Islam dari dalam. Buatlah pemikiran-pemikiran Barat, ya, yang mana memberikan argumen-argumen kepada orang-orang Muslim. Kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu nggak akan keren. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya nggak apa-apa. Jadi ada perkataan gini, miskin man la ya'rif lughatul injiliziyah li'annaha fi su'ubah fi fahmi kalamin nas. Ya, kita ke belahan bumi manapun pasti bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris. Jadi kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu bakal susah. Kamu kesasar di Eropa, kamu kesasar di Afrika, kamu kesasar di Asia. Kalau umpamanya nggak bisa kan, nggak bisa semua bahasa gitu kita pahami. Berarti memahami pakai bahasa Inggris. Kalau kamu masih nggak bisa juga bahasa Inggris, miskin kamu, susah kamu nanti bakal nanyanya ke orang pakai apa, nanya alamat ke orang pakai apa, gitu kan? Terus dijawablah oleh Muslim, miskin man la ya'rif lughatul arabiyyah li'annaha fi su'ubah fi fahmi kalami rabbin nas. Yang menciptakan nas itu siapa? Ya Allah. Kalau kamu nggak bisa bahasa Arab, kamu nggak ngerti bahasa cintanya Allah tuh kayak gimana dari Al-Quran, kan gitu. Nah, balik lagi ke laptop. Wakadzalikal qaul fi wujubil jihad, sebagaimana diharuskannya jihad. Fa inna min abrazi syuruti wujubi an la yastalzima al khuruj min ajlihi wa talabbusu bihi tarku wajib akhar yufadiluhu aw yusawihi. Kalau seumpamanya ada faktor yang lebih besar daripada maslahatnya berperang, maka digugurkan, sama kayak sholat Jumat tadi. Tapi di sini kan dalam genting ini, kalau laki-laki tidak turun
dengan alasan yang lain yang tidak lebih muhim daripada perang itu sendiri, siapa yang akan membela Islam, kan gitu. Maka diwajibkan untuk laki-laki, ya. Fi ahamiyah fa in istalzamal khuruj lil jihad dzalika saqata hukmul wujub li hada sabab. Tapi kalau seumpamanya ada sesuatu yang lebih besar pentingnya daripada maslahat perang itu sendiri, maka digugurkanlah kewajiban untuk berperang bagi laki-laki. Fa in istaljamana biqatin nazar an kaunil mujahid rajulan au imro'atan. Ini terlepas daripada laki-laki dan perempuan. Jadi sekarang gini, laki-laki di rumah dia kasbur rizq gitu kan, dia mencari nafkah. Kemudian ketika ada perang dan membahayakan bilatnya dia, membahayakan negaranya dia, membahayakan agamanya dia, berarti dia harus turun ke sana untuk berjihad gitu. Kemudian perempuan diwajibkan juga nggak? Diwajibkan, tapi ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya apa? Dia punya anak. Anaknya dia harus ada yang jaga. Dia punya rumah, dia punya balad atau negeri. Berarti ada yang terjun ke lapangan untuk melawan musuh, ada yang di rumah untuk menjaga anaknya, menjaga keluarganya, menjaga negaranya, kan gitu. Jadi itu faktor eksternalnya tadi. Karena ahamiyahnya dia terhadap anaknya, terhadap rumahnya, terhadapnya lebih besar, maka sakoto al-wujub, gugurlah kewajiban bagi seorang perempuan. Jadi bukan karena dia laki-laki atau perempuannya dia tidak diwajibkan untuk perang, tapi karena ada faktor eksternalnya, gitu ya. Wa min tatbiqati hadzal hukm 'ala rijal qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman jaa yasta'dzinuhu fil khuruj lil jihad ahayun walidaka qala na'am qala fa fihi ma fajahada. Kalau seumpamanya kamu ada laki-laki yang waktu itu, ya Rasulullah, aku harus ikut jihad juga ya, ada gitu kan. Kamu masih punya orang tua nggak? Masih. Ya udah, berarti kan ada yang menjaga rumah kamu, ada gini. Kamu yang jihad gitu lah. Walaisa sukutul jihad anil mar'a illa min tatbiqati hadzal hukm dzatihi. Bukan digugurkannya jihad ini terhadap seorang perempuan illa min tatbiqati hadzal hukm dzatihi. Inna khurujul jihad madzannatun litakhliha. Karena apa? Karena kalau seumpamanya perempuan ini tetap memaksakan dia untuk ikut datang ke medan jihad, medan perang, dia malah dianggap meninggalkan kewajibannya dia. Ya, amma huwa ahammu minhu, sedangkan kewajibannya itu lebih penting daripada jihad itu sendiri. Gitu ya. Min ri'ayati auladiha wal qiyam bi sya'niha, menjaga anaknya. Siapa yang jaga anaknya kalau banyak musuh di luar? Siapa yang itu? Itu kan? Wal unusah wa dzukurah la tal'ab ay daurin fi dzalika qattun, sedangkan faktor karena feminismenya dia atau maskulinitasnya dia tidak ada peranannya yang bermain di sini gitu. Enggak ada hubungannya gitu. Wa ayatu hadad alladziina qulu anna huduratul jihad. Kalau seumpamanya di situ ada jihad yang mana sangat berbahaya, idza irtafat ila mustawa anafir al-am alladhi yatasabab an yaqtihami a'da'il muslimin ardon lil muslimin. Kalau seumpamanya di situ dia terhimpit kepada suatu situasi yang perangnya itu udah masuk ke desa-desanya, ya, kemudian musuhnya itu sudah sudah mengepung semuanya, maka di sini ardon lil muslimin awil udwan ala haqqin lahum wajibal jihad inda idin alal jami. Maka kewajiban perang itu tidak terkecuali, mau dia laki-laki mau dia perempuan, ya. Anaknya disimpan di dalam, dianya harus keluar untuk ikut berperang juga gitu, karena situasinya sudah khotir perangnya ini, gitu ya. Li'anna ahamiyatu tasammu ala masolihil ukhra. Kenapa? Karena maslahat di sini lebih besar kalau si perempuan tadi ikut perang, ya.
untuk membantu laki-lakinya juga gitu. Allati yatasabab anha suqutul wujub al jihad ad-dauri ay alladhi yakunu kharijul mujtama' al-islami. Wal kalam dzatihi yuqalu an wajibil hadana alladhi unita bin nisa, sedangkan perkataan yang mana diwajibkannya perempuan itu untuk menjaga, merawat dan mengasuh anaknya itu, kenapa dipercayakan kepada perempuan duna ghairihin, tidak kepada yang lainnya. Wa wajibus satrul mafatin, juga menutup hal-hal yang menimbulkan fitnah itu kenapa hanya diwajibkan kepada perempuan. Alladzi khutibat bihi anisa duna rijal, yang mana perintah ini, kewajiban ini hanya diperuntukkan kepada perempuan, tidak laki-laki gitu. Falau kulifa arijal bihadanatil atfal, kalau seumpamanya laki-laki ini diberikan kewajiban atau diberikan tanggung jawab untuk merawat, kemudian mengasuh anaknya ini, latatluba dzalika i'raduhum amma huwa aham min dzalika binisbah ilaihim, maka mereka akan meninggalkan suatu hal yang lebih besar maslahatnya daripada menjaga anak itu sendiri, yaitu apa? Dia tidak mencari nafkah gitu. Wa huwa wajibun nuhud bimas'uliyati ijtimaiyah waqti sodiyah syatta. Karena apa? Karena kewajibannya laki-laki itu untuk apa? Untuk bertanggung jawab atas nafkah. La taqwa anisa ala nuhud biha, bisa jadi perempuan, kalau tadi bisa jadi laki-laki tidak sanggup gitu untuk menjalankan tugas perempuan, dan bisa jadi juga karena fitrahnya, karena kodratnya dia sebagai perempuan, dia juga tidak mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada laki-laki tadi gitu ya. Amma wajibus satrul mafatin, sedangkan kalau seumpamanya diwajibkan kepada perempuan menutup menutup aurat atau hal-hal yang menimbulkan kepada fitnah, walau kanat almar'ah tuftan minar rajul bimisli ma yuftan ar-rajul minha bihi latajahal wajib zatihi ila rajul kama itajaha ilal mar'ah. Kalau seumpamanya laki-laki itu membuka bagian yang mana menyebabkan kepada fitnah, maka Allah juga akan menghitopkan atau memberikan peruntukan kepada laki-laki sebagaimana Allah memberikan kewajiban itu diperuntukkan kepada perempuan gitu. Kalau maslahatnya itu sama-sama menimbulkan mudorot, maka Allah akan memberikan kewajiban itu kepada laki-laki sebagaimana diwajibkan juga kepada perempuan gitu. Walakin Allah alladzi fatara ibadihi, Allah kan yang memberikan fitrahnya itu rajulan wa nisaan ala masya'a, sekehendaknya Allah gitu. An yuftarahum alaihi minas sifat wa tabai, jadi ada sifat-sifat dan ada tabiat-tabiat yang mana menjadikan itu tuh balik lagi kepada dia laki-laki atau perempuan. Alima anna ladzi yustahwa al-mar'ah min mazaya rajul wa sifatihi, jadi laki-laki itu kan tertarik kepada perempuan karena sifatnya, keunggulannya kayak gitu kan. Maka perempuan itu juga tertarik kepada laki-laki karena hal-hal itu gitu. Fakhtalafat syara'at fi dzalika taba'an li ikhtilafi tabai wal muhabbabat bainahuma. Karena perempuan itu lebih suka kepada sesuatu yang seperti mempercantik diri, merias diri gitu kan. Ya, ada hal-hal yang disukai oleh wanita. Maka kalau seumpamanya di akhirat nanti laki-laki soleh ini masuk surga, hadiahnya bagi dia itu apa? Perempuan. Ya, bidadari surga. Karena laki-laki itu sangat suka dengan perempuan gitu, karena keindahannya dia. Sedangkan perempuan sendiri tidak suka laki-laki, bukan?
Sedangkan perempuan itu sendiri ketika dia menjadi orang yang solehah dan dia masuk surga, maka dia juga mendapatkan keutamaan hadiah berupa perhiasan. Karena perempuan itu sendiri suka sama perhiasan. Gitu ya. Wa madzalika faqad tasawa al-hukm fil qadar al-mushtarak. Maka min hadzal amr baina rajul wal mar'ah wa huwa wujubu satru ma baina surah wa rukbah minhuma. Nah, karena adanya sesuatu yang menimbulkan fitnah dari laki-laki dan dari perempuan, maka keduanya Allah samakan hukum untuk menutup aurat. Cuman kodarnya beda. Ya, cuman kapasitasnya beda. Kodarnya perempuan, kodarnya laki-laki itu apa? Dari pusar sampai lutut. Itu mereka tidak boleh membuka yang itu. Karena kalaupun yang lain terbuka sebenarnya tidak ada masalah. Karena tidak memudorotkan gitu. Iya. Nah, bilang apa gitu. Apa gitu. Mana mama? Mau jajan? Enggak. Gitu ya. Jadi laki-laki juga diwajibkan sebagaimana perempuan diwajibkan menutup gitu. Cuman karena kan balik lagi tuh kepada maslahat dan apa? Hikmahnya tadi. Nah, ketika laki-laki membuka bagian di atas perut sampai bagian di bawah itu tidak menimbulkan mudorot, maka Allah tidak mewajibkan gitu. Tapi perempuan terbuka kepala aja udah mudorot. Ya, karena perempuan ini indah dari segala halnya, dari rambutnya, dari apa segala macamnya itu, jalannya, lekuk-lekuknya. Jadi untuk menjaga perempuan ini sendiri, ya Allah memberikan maslahatnya itu untuk apa? Untuk menutup aurat atau hal-hal yang menimbulkan fitnah. Ya, ketika sudah tertutup, nah maslahat itu kembali lagi ke situ. Tapi sama aja nggak kewajiban untuk menutup aurat? Sama aja. Cuman balik lagi ke maslahat sama hikmahnya tadi itu. Gitu ya. Jadi zalika li anna ma'nal fitnah fi hadzal qadar minal jismi mutasawin bainahuma. Ya, sama aja dari dua-duanya itu. Mutahidin fi ta'sirihi 'alaiha. Pengaruhnya kepada syahwat lawan jenisnya itu ada, ya. Wa mujmal al-qaul anna wasfu dzukura wal unusah. Nah, balik lagi ke perkataan yang tadi, ya. Kesimpulannya, laki-lakikah dia, perempuankah dia, feminiskah dia atau maskulinkah dia, tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap suatu hukum, ya. Tapi hukum itu sendiri balik kepada maslahat dan hikmah, itu aja. Lama dakhala lahu bihaddin dzatihi fil ikhtilaf ma baina rajul wal mar'ah min ahkamil wajibat. Jadi kalaupun ada perempuan yang ingin menjadi pemimpin, maka jangan tolak dia karena dia perempuan, tetapi karena kapasitasnya. Mampukah dia atau enggak? Karena bisa jadi perempuan itu lebih unggul daripada laki-laki gitu. Jadi kalaupun dia mau menjadi pemimpin silahkan, tapi dengan syarat dia itu capable gitu, kapasitasnya itu memenuhi gitu, dengan syarat-syarat yang ditentukan seorang pemimpin. Dengan catatan, perempuan ketika menjadi pemimpin tidak meninggalkan kewajibannya dia sebagai seorang hamba, yaitu apa? Anak-anaknya dia, gitu ya, auratnya dia, balik lagi ke situ. Nah, wa innama maradun hada min ahkam wajibat wal al wajibat, ya kan? Hukum-hukum yang mewajibkan itu tidak terpengaruh karena laki-laki atau perempuannya. Wa innama maradun hadal ikhtilaf, balik lagi perbedaan ini, in wajada ila awaridin wa ahwalin, kepada apa? Kepada keadaannya
kharijiyah, faktor eksternalnya, kallati dorobna amsilah biha, yang mana kita telah memberikan permisalan seperti di atas. Wa qad ra'ayna anna min sya'ni hadhil awarid antusabbibu ikhtilafan bainar rijal anfusahum aw bainan nisa anfusahum fi tawajjuhil amr al ilahi ilaihim bi katsirin min hadzal ahkam. Jadi kita kan diberikan kewajiban sama Allah. Kewajiban itu kan balik lagi ke bentuk penghambaan kita sama Allah, gitu kan? Bentuk penghambaan itu ya dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban tadi. Sama nggak sama laki-laki sama perempuan? Sama. Tetapi yang membedakan apa? Maslahat atau faktor eksternalnya, yaitu sesuai dengan hikmah atau maslahat, ya. Wabiwas lagi antula khido, kamu bisa memperhatikan hadal ladzi qulna mufassilan, ya, di perkataan yang mendetil ini, wan tata'akkada minhu, dan memastikannya kembali fil khabar atali alladzi rawahul Imam Ahmad fi musnadihi wan Nasa'i fi sunanihi min hadisin Ummu Salmah annaha qalat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu Ummu Salmah nanya ke Rasul, malana lanu dzakaru fil Qur'an kama yuzkaru ar-rijal. Siapa yang bilang kalau sumpahnya kita itu nggak disebutkan di dalam Quran sebagaimana Allah itu menyebutkan laki-laki? Fa'anzalallahu qauluhu. Kemudian Allah menurunkan perkataan dalam Al-Quran. Innal muslimina wal muslimat, orang-orang muslim yang laki-laki dan yang perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan. Wal qanitina wal qanitat, orang yang taat laki-laki dan perempuan. Wassadiqina wassadiqat, orang yang jujur mau dia laki-laki ataupun perempuan. Wassabirina wassabirat, orang-orang yang sabar mau dia laki-laki ataupun perempuan. Wal khasyi'ina wal khasyi'at, orang-orang yang khusyuk dalam beribadah laki-laki maupun dia perempuan. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang benar maupun dia laki-laki atau perempuan. Wassa'imina wassaimat, orang-orang yang berpuasa mau dia laki-laki ataupun dia perempuan. Wal hafidhina furujahum wal hafizat, ataupun orang-orang yang menjaga kemaluannya maupun dia laki-laki ataupun dia perempuan. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan orang-orang yang senantiasa berzikir atau mengingat Allah mau dia laki-laki atau dia perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka Allah akan menyiapkan untuknya ampunan dan pahala yang sangat besar. Fa'anta taro kaifa annallah munadzam an-nisa wa rijal ma'an. Kamu sendiri melihat di dalam Al-Qur'an, Allah itu sudah menyamai loh antara perempuan dan laki-laki di Al-Qur'an, sama fi sulukin wahidin, di dalam tarkib kalimat, susunan kalimat yang satu, min wajibat allati tasyamala mujmal at-takalif, yang mana di dalam perkataan Allah ini ada kewajiban kita dan ada beban yang Allah berikan, tugas alati syara'ahallahu ta'ala li ibadihi, yang mana Allah telah mensyariatkan kepada hamba-hambanya, duna an yuqima waznan li sifati dzukurah awil unusah, tanpa kita memperhatikan kepada dia itu laki-laki atau dia itu perempuan. Fit tafriq baina syai'in min hadzal ahkam, untuk membedakan kenapa hukumnya ini berbeda gitu. Bukan karena dia laki-laki atau dia perempuan. Izan famasdarul wajibat allati kalafallahu biha, ini kesimpulannya, sumber daripada kewajiban yang mana Allah bebankan atau Allah taklifkan kepada hambanya itu, kepada perempuan, innama huwa waqi'un ubudiyatiha lillahi azza wa jalla. Itu adalah faktor apa? Waqi'. Waqi' itu adalah realitasnya di dalam penghambaan Allah dari seorang perempuan kepada hambanya, gitu ya. Harus dibuktikan dengan apa? Tindakannya dengan apa? Dengan melaksanakan kewajiban. Amma masdarul huquq allati mata'allahu biha al-mar'ah an tariqin dinihi, sedangkan sumber atau dasar daripada hak
yang mana Allah berikan kepada perempuan antori dinihi wa syariatihi fa innaha huwa insaniyatiha. Karena apa? Kemanusiaannya. Hak-haknya itu Allah berikan sesuai dengan porsinya karena kemanusiaannya. Wa kama antusawa arrajul ma'ar mar'ah fi sifatil ubudiyatillah. Maka di situ ada kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal apa? Dalam hal penghambaannya kepada Allah. Istaujaba tusawihima fil wajibat kama ra'aina. Itu harus disamakan dalam kewajibannya, ya, sebagaimana kita lihat fa in tasawa arrajul ma'al mar'a fil insaniyah yustaujabu tusawihima aidan fil hukuk. Kalau seumpamanya mereka sudah disamakan secara kemanusiaan, tidak dibeda-bedakan, maka secara hak-haknya juga akan diberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Wahada ma ya saya tadihulana mufassilan fil buhut ataliyah, insyaallah. Ini akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Fa in ra'aita anna ikhtilafan yuzharu baina rajul wal mar'ah fi syai'in minal huquq allati syara'a Allah ta'ala li ibadi. Kalau seumpamanya kamu melihat di situ ada perbedaan yang membedakan hak-hak antara perempuan dan laki-laki, fa inna maradda dzalika laisa ila amilin unsawiyah, maka itu tidak ada kaitannya dengan hal feminismenya dia. Bal ila awaridin kharijiyah, tapi balik lagi kepada faktor eksternal. Qad takatarinu birrajul anan, yang mana dikaitkan dengan laki-laki itu sendiri, wa qad takatarinu bil mar'ah anan akhar, dan dikaitkan dengan situasi perempuan itu sendiri. Wa rubbama dhallat multabisan, ya, tetap diserahkan kepada siapa? Kepada perempuan itu lizurufin, sesuai dengan kondisi dia, wasbabin, dan sebabnya dia, tafriduha al-awda, dipaksakan sesuai dengan kondisinya, al-ijtimaiyah, dalam sosialnya dia itu, ya, dalam berkehidupan sosial, goliban, seringkali. Wahada ma satabda'u al-khawd, ya, ini akan lebih dirincinya fi bayanihi mufassilan. Kita akan masuk ke pernyataan yang lebih rinci ba'da hadzal fasl at-tamhidi insyaallah setelah ini. Alhamdulillah. Oh, pas jam 3. Jadi jam 1 lewat dikit ya. 2 jam berarti kan? Ya, jadi itu kesimpulannya. Kalau yang pertama itu tadi pertemuan kemarin kita membahas banyak ada syubah-syubah, ya, atau fitnah-fitnah yang dilemparkan oleh orang Eropa, melihat gimana perempuan Islam itu seperti harus taat kepada agamanya, kemudian dia dilihat norak, dia dilihat tertinggal. Pada dasarnya mereka ingin memutarbalikkan fakta supaya kita sendiri menyerang Islam. Karena kalau dilawan dari luar dia tidak bisa, maka dia menggerogoti dari dalam supaya oknum-oknum dari muslimah itu sendiri yang melawan agamanya gitu ya. Kayak kalau zaman dulu itu mereka tidak bisa melawan Islam melalui perang, maka mereka merusak generasi-generasi setelahnya. Lewat mana? Lewat perempuan. Karena perempuan itu bakal calon ibu, yang mana ibu itu adalah madrasatul ula, ya. Nah, tatimil hamdalah. Semoga bisa istiqomah untuk ketemu di setiap hari Rabu, dan mungkin pembahasannya semakin ke belakang akan semakin seru karena ini baru tamhid. Dan kalau kakak paksakan untuk bahas yang mujtama'ul gharbiyah, ini ternyata lembarannya lebih banyak daripada mujtama' syariah Islamiyah. Mungkin kita bisa maghrib baru selesai. Jadi sabar aja, ketemu di Rabu depan. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dan barokat dari ilmu yang kita dapatkan hari ini.